Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Secara psikologis, sujud memiliki nilai lebih dibandingkan dengan rukun sholat yang lain. Karena ketika sujud, posisi seseorang benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Sang Kholik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kepala yang menjadi bagian paling istimewa dalam tubuh manusia dan tempat bersemayamnya panca indera, juga anggota tubuh yang paling dimuliakan oleh manusia, tiba-tiba diposisikan begitu rendahnya hingga rata dengan tanah tempat kaki berpijak. Salah satu keistimewaan sujud ialah menjadi wahana intim antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah mereka merasakan kehinaannya dan sekaligus keagungan Allah. Al-Quran menggunakan kata sujud untuk berbagai arti. Sekali diartikan sebagai penghormatan dan pengakuan akan kelebihan pihak lain, seperti sujudnya malaikat kepada Adam pada Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Di waktu lain, sujud berarti kesadaran terhadap kehilafan serta pengakuan kebenaran yang disampaikan pihak lain. Itulah arti sujud di dalam firman-Nya. Lalu para penyihir itu tersungkur dengan bersujud. Quran surat Thaha surat ke-20 ayat 70. Fa'alqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Yang ketiga, sujud berarti mengikuti maupun menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam raya ini, yang secara salah kaprah dan populer sering dinamakan hukum-hukum alam. Bintang dan pohon keduanya bersujud. Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dari sunnatullah diketahui bahwa kemenangan hanya tercapai dengan kesungguhan dan perjuangan. Kekalahan diderita karena kelengahan dan pengabaian disiplin, dan sukses diraih dengan perencanaan dan kerja keras dan sebagainya, sehingga seseorang tidak disebut bersujud apabila tidak mengindahkan hal-hal tersebut. Pakar tafsir Al-Quran Muhammad Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat tahun 2000 menjelaskan bahwa kata sujud sangat terkait dengan istilah masjid.
Itu karena dari segi bahasa kata masjid terambil dari akar kata sajadah sujud, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi yang kemudian dinamai sujud oleh syariat adalah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna-makna di atas. Itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud. Namun selain tempat bersujud, Al-Quran menyebut fungsi masjid antara lain di dalam firman-Nya, fi buyutin adinallaha an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusammahu lahu fiha bil ghuduwi wal asali rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli atau aktivitas apapun, dan mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Quran Surat An-Nur ayat 36 dan 37. Perintah bertasbih bukan hanya berarti mengucapkan subhanallah, melainkan lebih luas lagi sesuai dengan makna yang dicakup oleh kata tersebut beserta konteksnya. Sedangkan arti dan konteks tersebut dapat disimpulkan dengan kata takwa. Sedangkan takwa sendiri tidak hanya diwujudkan dalam hablum minallah atau hubungan dengan Allah, tetapi juga hablum minan nas, hubungan sesama manusia, serta hablum minal alam, hubungan dengan alam atau lingkungan. Dalam hal ini, masjid hendaknya menjadi titik tolak perubahan ke arah masyarakat yang berkeadilan di segala lini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.